Untuk peserta gembleng ada yang mengalami kesulitan ketika patrap samadhi? Ada enggak? Kalau ada yang mengalami kesulitan, coba ditanyakan di bagian apa. Ada enggak kok? Saya nanya loh kok jenengan diem semua. Enggak ada ya? Jenengan dua. Ya? Lah itu kuat. Tapi itu dan pertama aja, yang kedua, ketiga sudah penting. Karena belum terbiasa saja. Belum terbiasa duduk bersila dalam waktu agak lama. Siapapun kalau belum terbiasa duduk bersila agak lama pasti masalah. Tapi kalau sudah terlatih kan nanti tidak, sedikit demi sedikit. Nah kalau duduk bersilanya itu bermasalah, di ruangan patrap kan saya sediakan kursi. Ya pakainya kursi. Sambil sedikit-sedikit dilatih duduk bersila. Kalau kepengen lama ya pakainya kursi. Dibuat gampang, jangan dibuat masalah. Untuk yang di Patrap Manunggal Jati malam ini ada berapa orang? Ada 4 orang, 5 orang. 5 orang ya. Untuk di tahap Manunggal Jati harus hati-hati loh nggih. Kesadarannya harus kuat. Karena Manunggal Jati tidak bisa dipraktekkan dalam keadaan lupa diri. Ya. Manunggal Jati tidak bisa dipraktekkan atau dilakukan oleh siapapun yang lupa diri. Manunggal Jati hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang selalu mengingat dirinya. Siapa dirinya, dari mana asalnya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana tujuannya. Lupa di situ, Manunggal Jati panjenengan tidak akan ada gunanya. Artinya, untuk panjenengan yang dalam tahap Patrap Samadhi Manunggal Jati harus selalu ingat asal-usul raganya dari apa dan dari mana. Asal-usul jiwanya dari apa dan dari mana. Asal-usul hidupnya dari mana dan dari apa, itu harus ingat. Lupa asal-usul raganya, lupa asal-usul jiwanya, lupa asal-usul hidupnya berarti lupa diri. Nah, dalam keadaan lupa diri tidak bisa mematrapkan atau mempraktekkan atau melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati. Karena Patrap Samadhi Manunggal Jati adalah manunggalnya antara raga, jiwa, hidup, dan maha hidup. Jadi kalau dalam keadaan lupa diri bagaimana mungkin bisa? Seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku murni menuju suci
terlebih lagi dia sedang laku manekung atau laku gembleng. Itu harus benar-benar mempraktekkan sifat dan sikap aslinya sebagai manusia hidup di dunia. Seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku murni menuju suci, terlebih lagi dia sedang laku manekung atau gembleng, yang artinya sedang menyelesaikan laku murni menuju sucinya, itu harus benar-benar menggunakan sifat dan sikap aslinya sebagai manusia hidup di dunia ini. Wahyu Pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang artinya Wahyu Pancagaib adalah isinya raga kita. Sedangkan sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib adalah Wahyu Pancalaku. Artinya seluruh putra kekudangane Rama yang sedang laku murni menuju suci, terlebih lagi sedang manekung atau sedang gembleng, yang artinya sedang menyelesaikan laku murni menuju sucinya, harus benar-benar mempraktekkan Wahyu Pancalaku. Karena Wahyu Pancalaku adalah sifat dan sikap aslinya manusia hidup di dunia ini. Tidak menggunakan sifat dan sikap aslinya pasti akan sulit, pasti akan berat, bahkan mustahil bisa mencapai titik suci. Karena titik suci hanya dapat dicapai oleh jiwa raga kita yang bersih, yang murni. Sedangkan Wahyu Pancalaku itu sendiri terdiri dari 5 hal sebagai sifat dan 5 hal sebagai sikap. Wahyu Pancalaku sebagai sifat adalah pasrah kepada Rama, menerima keputusan Rama, mempersilahkan kuasa Rama, merasakan kenyataan Rama, dan menebar cinta kasih sayang Rama. Itu adalah Wahyu Pancagaib sebagai sifat aslinya manusia hidup di dunia ini. Sedangkan Wahyu Pancalaku sebagai sikap adalah manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning pati lan urip. Itu adalah sikap asli manusia hidup di dunia. Jika gerak-geriknya bukan Wahyu Pancalaku, jika gerak-geriknya tidak Wahyu Pancalaku, yang ada hanya masalah.
karena tidak bisa melakukan kebajikan dalam bentuk apapun. Tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan dalam jenis apapun. Bisanya hanya membuli sesama makhluk. Bisanya hanya memfitnah sesama makhluk. Bisanya hanya menghina, membenci sesama makhluk. Bisanya hanya menilai, menghakimi, bahkan mengadili sesama makhluk. Tidak pernah bisa melakukan kebajikan dalam bentuk apapun, tidak pernah bisa melakukan kebaikan dalam jenis apapun. Andai kata bisa, maka kebajikan atau kebaikan yang dilakukan pasti berdasarkan ego, pamrih, arogan. Sebab karena itu, seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku murni, terlebih lagi dia sedang manekung atau gembleng, yang artinya sedang menyelesaikan laku murni menuju sucinya, suka tidak suka, bisa tidak bisa, mau tidak mau, harus menggunakan sifat dan sikap aslinya manusia hidup di dunia ini. Dan sifat sikap aslinya manusia hidup di dunia ini adalah wahyu panca laku. Dan ketika seorang putra kekudangane Rama benar-benar sedang berwahyu pancalaku, sudah tentu dia bodoh. Tidak bisa apa-apa. Dia bodoh. Dia sendika dawuh kepada Ramanya. Selain bodoh di dalam sendika dawuh kepada Ramanya, sungguh dia tidak bisa apa-apa. Selain tidak bisa apa-apa, juga tidak memiliki hak apa-apa. Bagaimana mau bisa apa-apa? Bagaimana bisa punya hak? Lawong sudah pasrah kepada Rama. Sudah menerima keputusan Rama dan sudah mempersilahkan kuasa Rama. Mau bisa apa coba? Punya hak apa coba? Maka untuk panjenengan yang sedang gembleng dan belum sampai di tahapan manunggal jati, bersungguh-sungguhlah di dalam wahyu pancalaku. Karena wahyu pancalaku atau iman adalah sifat dan sikap aslinya manusia hidup di dunia ini. Tidak peduli itu seorang putra Rama atau putra kekudangane Rama atau orang awam sekalipun. Sesungguhnya di dalam dirinya memiliki sifat dan sikap asli bawaan dari asal usulnya sebagai manusia hidup di dunia, yaitu wahyu pancalaku. Hanya saja ada yang belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui. Ada yang belum menyadari dan ada yang sudah menyadari. Bagi yang belum mengerti, belum memahami dan belum mengetahui disebut sebagai orang awam. Sedangkan bagi yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, namun belum menyadari disebut sebagai putra Rama. Sedangkan bagi yang sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah mengetahui, plus sudah menyadari disebut sebagai putra kekudangane Rama.
Sekali lagi saya tegaskan, untuk panjenengan yang belum sampai di tahap patrap samadhi manunggal jati, berarti panjenengan masih berada di ranah laku murni menuju suci. Dikarenakan panjenengan sedang gembleng, berarti panjenengan sedang berjuang menyelesaikan laku murni menuju sucinya panjenengan sendiri. Jadi harus bersungguh-sungguh di dalam gerak dan gerik yang diliputi dengan wahyu pancalaku. Karena selain wahyu pancalaku, sungguh kita tidak bisa berbuat kebajikan dalam model apapun. Tidak bisa berbuat kebaikan dalam jenis apapun. Sekalipun bisa, maka kebajikan atau kebaikan yang dilakukan sudah pasti berdasarkan ego, pamrih, arogan. Bukan tentang murni, apalagi bersih. Sebodoh apapun kita dengan wahyu pancalaku, kita akan berhasil membebaskan diri dari yang disebut ego, pamrih, arogan, bahkan karma. Sedangkan untuk putra kekudangane Rama, yang sedang gembleng dan sampai di tahapan patrap samadhi manunggal jati. Artinya dia sedang berada di ambang pintu suci. Yang setelahnya akan melanjutkan perjalanan spiritual hakikat hidupnya ke tahap laku suci menuju abadi. Itu pun tidak kalah pentingnya. Artinya sama-sama memiliki sifat dan sikap sebagai putra kekudangane Rama. Maka bersungguh-sungguhlah. Apakah sifat dan sikap putra kekudangane Rama setelah selesai laku murni menuju suci dan melanjutkan laku spiritual hakikat hidupnya ke tahap laku suci menuju abadi? Sifatnya sebagai satrio sejati, sedangkan sikapnya sebagai sejatine satrio. Sifat dan sikap seorang putra kekudangane Rama di dalam laku suci menuju abadi itu hampir diperjanjikan di setiap saatnya ketika panjenengan patrap kunci dan membaca bacaan kunci. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satrio. Inilah sifatnya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satrio sejati. Inilah sikapnya. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kedua sifat dan sikap ini dipraktekkan hanya untuk menyempurnakan gerak-gerik yang luput. Sifat sejatine satrio, sikap satrio sejati ini wajib
dan harus hanya digunakan untuk menyempurnakan gerak tubuh dan gerak jiwa yang luput. Luput berarti tidak tepat atau meleset dari sasaran. Sasaran kita adalah abadi. Sasaran kita adalah kesempurnaan abadi. Laku suci menuju abadi. Berarti laku kita adalah laku suci, sedangkan tujuan yang menjadi sasarannya adalah kesempurnaan abadi. Dikarenakan titik tujuan atau sasarannya adalah kesempurnaan abadi, maka seluruh gerak tubuh dan gerak jiwa kita harus suci. Sejatine satrio sebagai sifat seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi adalah sebagai kitab suci sejati ada makna wujudnya bagi sesama makhluk hidup. Wulang reh sejati ucapannya atau kata-katanya bagi sesama makhluk hidup dan berbudi bawa laksana tingkah lakunya bagi sesama makhluk hidup. Itulah sejatine satrio yang menjadi sifat sebagai putra kekudangane Rama di dalam laku suci menuju abadi. Jika panjenengan tidak mempraktekkan ini, tidak melakukan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kesempurnaan abadi hanya sebagai mimpi belaka. Tidak akan pernah panjenengan capai. Sedangkan satrio sejati sebagai sikap putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi adalah bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri, bisa membawa diri dimanapun hingga kemanapun. Bisa menyesuaikan diri dimanapun dan kapanpun. Bisa menempatkan diri dimanapun hingga sampai kapanpun. Dan bisa menjaga diri dimanapun hingga sampai kapanpun. Bagaimana cara prakteknya agar supaya putra kekudangane Rama bisa membawa dirinya, bisa menyesuaikan dirinya, bisa menempatkan dirinya, bisa menjaga dirinya dimanapun hingga sampai kapanpun? Caranya teramat sangat mudah. Seperti apa caranya? Caranya hormati orang yang lebih tua dari kita. Dikarenakan
orang yang lebih tua dari kita sudah tentu dan pasti memiliki banyak pengalaman dibanding kita. Hormati orang yang sebaya dengan kita. Dikarenakan orang yang sebaya dengan kita belum mengetahui identitas jati dirinya sebagai manusia awam. Dan hormati orang yang lebih muda dari kita. Dikarenakan orang yang lebih muda dari kita itu masih memiliki luput lebih sedikit dibandingkan kita. Itulah sifat dan sikap seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi. Panjenengan tidak mempraktekkan itu. Yang ada hanya masalah. Kesempurnaan abadi yang menjadi titik tujuannya tidak lebih hanya sebatas impian belaka. Artinya, kalau panjenengan tidak mau merubah wujud panjenengan sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, tidak mau merubah kata-kata panjenengan, ucapan-ucapan panjenengan sebagai bulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup, tidak mau merubah tingkah laku panjenengan sebagai berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup, yang artinya sudah pasti dan sudah tentu panjenengan tidak akan pernah bisa membawa diri, tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri, tidak akan pernah bisa menempatkan diri, tidak akan pernah bisa menjaga diri dimanapun hingga sampai kapanpun, apalagi sampai menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang sebaya, menghormati orang yang lebih muda. Maka pencapaian suci panjenengan bisa dinyatakan gagal. Dikarenakan tujuan inti panjenengan meleset. Apa yang panjenengan lakukan, kelakuan panjenengan, perbuatan panjenengan meleset dari sasaran alias luput. Hanya seorang putra kekudangane Rama yang mampu melakukan ini. Dan putra Rama sejati itulah putra Rama sejati. Jika belum, apalagi tidak, berarti putra Rama akon-akon atau putra Rama palsu. Karena apa? Karena tanda seorang putra kekudangane Rama adalah kitab suci sejati ada makna wujudnya, wulangreh sejati kata-katanya atau ucapannya, dan berbudi bawa laksono kelakuannya. Rama dawuh, putra ingsun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani, mangertiya jeneng sira wis sun sabda, dadi
kitab suci sejati ada makna iku wujudira wulang reh sejati dadiya uninira berbudi bawa laksana kadya lakunira pratandha jeneng sira putraning sun. Artinya jika tidak seperti itu berarti bukan putra kekudangane Rama. Itulah sifat dan sikap seorang putra kekudangane Rama di dalam ranah laku suci menuju abadi. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, nanti setelah gembleng panjenengan selesai harus digenapi, harus dilakukan, harus dipraktekkan secara nyata di TKP, tempat kejadian perkara. Tidak mau sakit, tidak mau bermasalah. Hanya dengan sebagai putra kekudangane Rama, kita akan bisa membawa diri, menyesuaikan diri, menempatkan diri, dan menjaga diri. Dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kalau kita bisa membawa diri, kalau kita bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri dan menjaga diri, tidak sulit menghormati orang yang lebih tua, itu tidak sulit. Menghormati orang yang sebaya itu tidak sulit. Menghormati orang yang lebih muda itu tidak sulit dan tidak akan kepentok gengsi. Artinya, jika itu bisa kita lakukan, laku kita, gerak tubuh kita, gerak jiwa kita dijamin suci. Nah, kalau sucinya sudah dijamin, bisa dipastikan 1.000.000% panjenengan tidak akan luput, tidak akan meleset dari sasaran kesempurnaan abadi. Lah, kalau gerak tubuh dan gerak jiwanya selalu tidak meleset dari sasaran, selalu tidak luput, seperti ketika diucapkan atau disadakan saat patrap kunci dan membaca kunci, percayalah. Mari kita buktikan bersama. Panjenengan tidak akan mengalami kesedihan. Panjenengan tidak akan mengalami kekurangan. Panjenengan tidak akan mengalami penderitaan. Panjenengan tidak akan mengalami masalah. Bahkan panjenengan tidak akan mengalami kematian atau kehancuran dalam bentuk apapun. Itu janji Rama. Mari kita buktikan bersama-sama. Bagi panjenengan yang sudah selesai manekung atau gembleng, alias sedang laku suci menuju abadi. Jika ada seorang putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung atau gembleng, masih mengalami sesuatu hal yang mirip atau sama persis dengan yang dialami oleh orang awam, berarti dia belum mempraktekkan kekudangane Rama. Karena dia belum mempraktekkan kekudangane Rama, maka sudah pasti, sudah tentu dia tidak bisa membawa diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menempatkan diri, apalagi menjaga diri.
dimanapun dia berada. Makanya selalu bermasalah karena tidak bisa membawa diri. Makanya mengalami penderitaan, kekurangan, karena tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menjaga diri. Makanya mengalami sakit, bahkan mengalami kematian. Jeli dan telitilah mencerna apa yang keluar dari mulut saya. Karena apa yang keluar dari mulut saya itu adalah penggenapan dari firman yang berbunyi, wulangreh sejati dadio uniniro. Bagi putra kekudangane Rama yang masih dalam tahap laku murni menuju suci, masih bisa kompromi. Kalau luput, asalkan bersedia memohon pengampunan, Rama akan mengampuni. Namun jangan pernah berharap selesai jika masih mengulang terus luputnya. Berapa kali pun dia melakukan luput, ketika memohon pengampunan, Rama akan memberi ampunan. Namun, dengan kejadian yang berulang-ulang, berarti tidak akan pernah selesai kan? Jadi jangan mengharap penyelesaian. Tapi bagi putra kekudangane Rama yang sudah laku suci menuju abadi, tidak bisa dikompromi. Tidak bisa. Nah, karena apa? Karena sudah laku suci. Dan suci ini adalah sesuatu yang tersulit di dalam pembelajaran apapun. Sudah sulit, nyaris tidak ada pengkajiannya. Karena saking rumitnya, saking sulitnya, saking langkanya, maka tidak bisa dikompromi. Tidak bisa dikompromi. Maka makanya saya katakan mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau ingin tepat sasaran, maka praktekkan atau genapi kekudangane Rama. Karena hanya kekudangane Rama yang menjadikan seorang putra bisa tepat sasaran. Tidak meleset dari sasaran. Apa sasarannya? Kesempurnaan abadi. Sekali dua kali bagi seorang putra kekudangane Rama, sekali dua kali, paling banyak 3 kali. Bagi seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi, artinya dia sedang mempraktekkan kekudangane Rama. Itu akan mengalami nek sekali 2 kali. Paling banyak 3 kali. Tidak lebih. Keempat, kelima kalinya nanti, dan seterusnya. Tidak akan sesuatu. Mengalami enek dalam hal apa? Langkah awal seorang putra kekudangane Rama menggenapi firman. Sebagai kitab suci sejati ada makna, wujudnya sebagai wulangreh sejati, kata-katanya sebagai berbudi bawa laksono, tingkah lakunya. Panjenengan akan banyak dibuli orang. Bahkan bisa jadi panjenengan akan difitnah oleh orang, dibenci oleh orang, dicari-cari kesalahannya oleh orang.
untuk dijatuhkan, untuk diadili, untuk dihakimi. Apa enggak enak? Sekali, 2 kali, paling banyak 3 kali. 4 kalinya tidak akan sesuatu kalau panjenengan tetap terus maju melakukan kebajikan-kebajikan atau kebaikan-kebaikan tanpa menyerah, walaupun difitnah, walaupun dibully, walaupun dicari-cari kesalahan, kekurangan, dan kelemahannya oleh orang lain. Karena semakin banyak orang yang membuli kita, semakin banyak orang yang memfitnah kita, membenci kita, mencari-cari kesalahan kita, kekurangan kita, untuk dihakimi, bahkan untuk dihancurkan atau dijatuhkan, semakin dekat kesempurnaan abadi dengan jiwa raga panjenengan. Semakin mulus perjalanan laku suci menuju abadi panjenengan. Karena apa? Kalau harus saya gambarkan, dikarenakan seandainya di jalan yang sedang panjenengan lalui itu ada duri, maka orang-orang yang membuli, orang-orang yang memfitnah panjenengan itulah yang sedang menyingkirkan duri itu dari jalan yang sedang panjenengan lalui. Jadi, di dalam laku suci menuju abadi, jika sampai ini bukan kutukan ya, ini bukan kutukan, tapi ini adalah fase perjalanan laku suci menuju abadi yang pasti akan dilalui oleh setiap putra kekudangane Rama. Ini bukan kutukan ya, bukan kutukan. Semua putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi akan menghadapi ini, akan melalui ini, akan melewati ini. Jadi ini bukan kutukan ya. Nah, saya menginformasikannya supaya nantinya panjenengan tidak kaget. Loh, kok saya masih difitnah orang? Kok saya masih dibenci orang? Kan saya sudah nyampe di suci. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Makanya saya beri informasi terlebih dulu agar supaya panjenengan tidak kaget nantinya. Jadi siapapun dia, bahkan bisa jadi pulang dari gembleng itu langsung dapat fitnah, dicemooh langsung. Wah, habis berguru di aliran sesat, katakanlah. Nah, ketika panjenengan menghadapi hal itu, kalau menghadapi sih belum tentu ya. Yang paling otentik itu mendengar, ya kan? Kalau berhadapan sih belum tentu. Paling kan apa omongan-omongan tok kan, omongan-omongan tok. Langsung disambut itu. Ini memang fasenya seperti itu. Perjalanan yang harus dialami, yang harus dilalui itu seperti itu. Dan mereka-mereka yang membuli kita, yang membenci kita, memfitnah kita, mencari-cari kesalahan kita, kekurangan kita, itulah orang-orang yang sedang berusaha menyingkirkan hambatan-hambatan yang ada di jalan yang sedang kita lalui. Jadi ketika kita menemui atau mengalami bully fitnah seperti yang saya sebutkan tadi, jangan dihitung terima kasihnya. Terima kasih Romo, terima kasih Romo, terima kasih. Jangan dihitung terima kasihnya. Berterima kasihlah sebanyak mungkin. Bagaimana kita tidak mengucapkan terima kasih? Lawang mereka sudah bersusah payah membersihkan jalan yang sedang kita lalui. Enggak. Jadi matur nuwun sing akeh. Ingat, hanya sekali, 2 kali, paling banter 3 kali. Panjenengan akan merasa nek gitu loh. Tapi nanti keempat, kelima kalinya sudah tidak akan sesuatu lagi. Artinya untuk pertama, kedua panjenengan mengalami itu, terima kasihnya itu masih ada jeda dulu. Oh, matur suwun, nah nembe gitu. Baru gitu. Jadi nanti jangan kaget jenengan ya.
Karena memang itu tahapan-tahapan yang harus panjenengan lalui nantinya di dalam laku suci menuju abadi. Nah, kalau tidak ada yang membuli, tidak ada yang memfitnah, tidak ada yang membenci, tidak ada yang menghina, tidak ada yang mencari-cari kesalahan kita, bagaimana Pak Web? Angel kita. Karena apa? Karena kita harus super power meningkatkan kesadaran kita secara kontinu dan universal. Meningkatkan kesadaran diri atau kesadaran pribadi agar menjadi universal dan kontinu. Ini tidak gampang loh. Tidak gampang loh. Butuh, tidak bisa saya ceritakan itu. Wangel. Tapi hanya dengan mendengar orang membuli kita, hanya dengan mendengar orang mengfitnah kita, membenci kita, mencari-cari kesalahan kita, kesadaran kontinu dan universal menjadi gampang. Apa enggak milih difitnah? Kalau saya milih difitnah. Milih dibully. Toh hanya mendengar toh. Hanya mendengar tok paling. Milih dibully, milih difitnah, milih dibenci, wes tanpa bersusah payah berusaha menguniversalkan kesadaran dan mengkontinukan kesadaran. Hebat Romo kan? Romo tahu. Saya tahu kamu kesulitan menguniversalkan kesadaran toh? Kamu kesulitan kan mengkontinukan kesadaran soalnya kakean kepentingan. Ya, tak wae cara. Saya kasih bantuan nih. Tahu Romo. Ya. Kamu tetap bisa enjoy dengan kesibukanmu, tapi kesadaranmu bisa kontinu. Kesadaranmu bisa universal. Nih tak kasih alatnya. Matur suwun Romo. Wah, tambah semangat Romo ngasihnya itu. Iya, saking semangatnya Romo membantu kita sampai-sampai bisa jadi kita akan dibully mertua. Bahkan dibully oleh pasangan kita sendiri. Bahkan dibully oleh pasangan kita sendiri yang masih belum mengerti dan memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Beruntunglah panjenengan yang bersama pasangan panjenengan mengenal wahyu pancagaib. Karena tidak akan mengalami itu. Paling mengalaminya dari tetangga kan. Untuk seorang putra kekudangane Romo yang masih dalam ranah atau tahapan laku murni menuju suci, hanya dengan wahyu pancalaku semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi mudah. Hanya dengan wahyu pancalaku. Andai saja setiap putra kekudangane Romo mempraktekkan wahyu pancalaku, kemudian di setiap prakteknya dia memperhatikan, maka dia akan selalu mendapat kesaksian-kesaksian. Yang artinya
kekuatan imannya atau kekuatan wahyu pancalakunya di setiap saatnya akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Untuk panjenengan yang di rumahnya masing-masing, yang masih dalam laku murni menuju suci, silakan buktikan saja. Misal contoh, dibully orang, difitnah orang, dibenci orang, dijelek-jelekkan orang, dicari-cari kesalahannya oleh orang. Kemudian, Romo, aku serahkan dia kepadamu. Apapun keputusanmu tentang dia, aku terima. Silahkan tunjukkan kuasamu, Romo. Hanya dengan wahyu pancalaku. Coba kalau tidak dengan wahyu pancalaku. Panjenengan balas. Kalau itu berbentuk suara dari mulut, panjenengan balas dengan suara mulut. Masuk ranah hukum. Dia pakai tenaga tangan, panjenengan balas dengan tenaga tangan. Masuk ranah hukum. Hanya dengan wahyu pancalaku selesai. Seandainya kenapa orang itu kan kuasanya Romo, itu kehendaknya Romo sendiri. Ya kan? Bukan kita yang melakukan, bukan kita yang berkeputusan. Itu kan keputusan Romo sendiri. Semisal orang tersebut dijadikan tersadarkan, tercerahkan, lalu bertobat, itu hak Romo. Karena kita sudah menyerahkannya kepada Romo. Kalau orang itu sampai kenapa-kenapa, ya itu juga hak Romo. Artinya kita akan merubah sesuatu tanpa menggerakkan tangan, tanpa menggerakkan kaki, tanpa menggerakkan jiwa kita. Hanya dengan wahyu pancalaku. Ada banyak putra kekudangannya Romo yang masih dalam ranah laku murni menuju suci, mempraktekkan wahyu pancalaku, tapi tidak memperhatikan hasilnya. Makanya apapun yang dia hadapi, dia nggak tahu. Isinya protes, saya sudah pasrah tapi kok masih gini aja. Karena nggak diperhatikan hasilnya. Tidak mau memperhatikan hasil prakteknya. Makanya dia tidak mendapatkan kesaksian. Sedangkan untuk putra kekudangannya Romo yang sedang laku suci menuju abadi, hanya melakukan kekudangannya Romo, semuanya beres. Semuanya beres. Apapun loh itu. Apapun tanpa terkecuali, semuanya beres. Hanya dengan melakukan kekudangannya Romo, semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya beres. Ada yang belum beres, lawang belum mempraktekkan kekudangannya Romo. Perkara itu di sini. Saya sudah mempraktekkan kekudangannya Romo, lawang isih mbuli wong. Apa kekudangannya Romo ini membuli orang? Kalau ada orang mitnah masih sengit, masih marah. Apakah kekudangannya Romo itu sengit, marah ketika difitnah orang? Nggak bisa. Saya sudah mempraktekkan kekudangannya Romo, Pak Web. Alah lo ngomongnya sih mencela-mencela. Apakah kekudangannya Romo yang terkata wulang reh sejati itu mencela-mencela? Nggak bisa. Saya sudah mempraktekkan kekudangannya Romo, Pak Web. Alah, lawang tingkah lakune sing bejujat kok. Belum berbudi bawa laksana kok. Bisa saya pastikan, siapapun dia,
putra kekudangane Rama yang sudah selesai gembleng atau manekung, artinya dalam laku suci menuju abadi mempraktekkan kekudangane Rama wis to garansi aku wani. Tapi kekudangane Rama ini kalau dipraktekkan oleh putra yang belum gembleng, belum manekung atau masih dalam tahap laku murni menuju suci, belum bisa. Nggak bisa dia mempraktekkan kekudangannya Rama ini. Yang bisa dipraktekkan oleh putra di dalam laku murni menuju suci adalah wahyu pancalaku. Pasrah total. Apapun keputusan Rama ditompo, diterima. Dan suka tidak suka harus mempersilahkan kuasa Rama. Ini haknya putra yang masih dalam ranah laku murni menuju suci. Nah, sedangkan untuk putra di dalam ranah laku suci menuju abadi sudah bukan pancalaku lagi. Tapi kekudangane Rama sudah bukan pancalaku. Sudah kekudangane Rama. Misal contoh, difitnah seseorang. Rama saya serahkan dia. Lah sing yang pasrah itu siapa? Yang diserahi itu siapa? Putra kekudangane Rama yang dalam ranah laku suci menuju abadi. Kalau sampai seperti itu yang berdoa siapa? Yang didoakan siapa? Kalau seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi, pasrah kepada Rama. Yang pasrah kepada Rama itu siapa? Yang dipasrahi kepada Rama itu siapa? Seorang putra kekudangane Rama yang dalam ranah laku suci menuju abadi menggunakan wahyu pancalaku, menerima keputusan Rama. Yang menerima keputusan Rama itu siapa? Aduh, enggak bisa. Lah wis nunggal. Wis nunggal. Jadi onone matur suwun, matur suwun sembari terus semakin giat melakukan kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan dimanapun dan dalam sikon apapun. Bukan wahyu pancalaku. Wahyu pancalaku itu untuk putra kekudangane Rama yang masih dalam ranah laku murni menuju suci. Kenapa harus pancalaku? Untuk meringankan bebannya. Agar supaya tidak mengalami kesulitan. Agar tidak mengalami kerumitan, kesusahan, atau berat. Bahkan lama. Dengan wahyu pancalaku kita menjadi ringan. Karena apa? Karena diserahkan kepada sang empunya. Sang empunya yang maha segalanya dipersilahkan. Jadi kita ringan di situ, mudah. Jadi wahyu pancalaku itu untuk para putra kekudangane Rama yang sedang laku murni menuju suci, agar supaya tidak berat lakunya, tidak sulit lakunya, tidak terlalu lama perjalanannya. Lah kalau sudah sebagai putra kekudangane Rama di dalam ranah laku suci menuju abadi, sudah nggak terpakai pancalaku itu. Soalnya lucu. Kalau menggunakan wahyu pancalaku lucu. Lawang dalam keadaan nunggal jati, dalam sikon sudah manunggal jati, kok wahyu pancalaku kan lucu. Yang ada enak, tidak enak, suka,
tidak suka dihadapi dengan lapang dada dan ucapan terima kasih secara kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Jadi selanjutnya, kalau masih ada putra kekudangannya Romo yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, hutangnya belum lunas, ayo sadari ini. Panjenengan belum mempraktekkan kekudangannya Romo. Kalau panjenengan sudah mempraktekkan kekudangannya Romo, tidak mungkin, saya katakan tidak mungkin. Soalnya ini janji Romo. Ojo cawe-cawe, Romo kang bakal ngerampungi. Janji Romo di sini. Jadi tidak mungkin Romo itu mencela-menceli. Nggak mungkin, ini janjinya Romo. Mungkin perkarane kowe dudu putraku. Tanda-tanda engkau sebagai putraku itu belum ada pada dirimu. Bagaimana mungkin aku akan menyelesaikan? Lah wong kamu bukan putraku. Putra ningsun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani. Mangertiya jeneng sira wis sun sabda. Dadi kitab suci sejati ada makna. Kuwi wujudira. Wulangre sejati dadiya uninira. Berbudi bawa laksana kadiya lakunira. Pratandha jeneng sira putra ningsun itu belum ada pada dirimu. Piye? Lah urung dipraktekne. Jadi aku nggak bisa menyelesaikan. Aku hanya akan menyelesaikan apapun yang putra kekudanganku tidak mampu. Nah, kalau bukan putra kekudanganku, ya masa bodoh mau mengalami apapun itu resikomu. Oke. Ada benang merah dari awal saya berbicara hingga ini tadi, ada benang merah yang teramat sangat penting. Di bagian manakah benang merah tersebut? Di bagian kesadaran kontinu dan universal. Kesadaran kontinu, kesadaran universal ini adalah pelajaran tertinggi jika dinaikkan ke atas. Kalau diturunkan ke bawah, ini adalah pelajaran terdalam. Artinya, tidak semua orang bisa mencapai. Yang sedang belajar, tidak semua orang bisa. Itu sulit, dibutuhkan perjuangan yang tidak sepele. Dibutuhkan pengorbanan yang tidak sepele. Dibutuhkan pengabdian yang tidak sepele. Orang zaman dulu, para leluhur kita mengeklaim hanya orang-orang pilihan yang bisa. Kalau bukan orang yang dipilih oleh Maha Suci itu sendiri, tidak akan mampu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bukan betapa sulit dan beratnya kesadaran kontinu dan universal. Namun, hanya dengan bersedia mendengarkan orang membuli kita, memfitnah kita, membenci kita, mencari-cari kesalahan kita untuk dihakimi, diadili, dijatuhkan, dan dihancurkan, kita bisa. Apa ora hebat, Por? Lah wong ngrungokne tok paling kuping tok panas.
Panasnya kan bukan seperti dibakar korek atau api, yang paling panas perasaan toh. Panas ukuran perasaan. Dan itu pun hanya sekali, 2 kali. Paling banter 3 kali toh. Setelah itu no problem. Wis. Sampeyan ngerti no problem ya apa? No problem. Panjenengan semakin difitnah semakin bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Semakin kontinu kesadarannya. Semakin universal kesadarannya. Semakin kontinu kesadarannya, semakin universal kesadarannya, semakin banyak ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan yang panjenengan miliki. Tidak perlu bersusah payah, hanya mendengarkan fitnah atau menghadapi fitnah, kita mencapai tingkatan tertinggi. Orang-orang yang melakukannya mengalami kerugian, itu salahnya sendiri. Ngapain buang-buang waktu mitnahin kita? Ya? Ngapain buang-buang waktu membuli kita? Ya salah deh, ben. Yang penting kan kita bisa mencapai tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Hanya dengan menjadi pendengar setia fitnah dari orang-orang tersebut. Sederhana, nggih. Lah kan sampean guyu, nggak percaya. Saya katakan sederhana nggak percaya. Lah tanpa puasa, ayo. Tanpa puasa. Ora usah enggak usah pakai kemenyan. Ayo, ya pura. Enggak usah pakai enggak pakai sasaji tuh, enggak. Bahkan enggak ya mungkin saking panasnya ya mungkin keringetan. Lah ngempet panas kan. Keringetan. Tapi kan sekali 2 kali toh. Temponya sampean suwi niku. Ya terus orang nganggo duit barang kan, orang nganggo duit, orang nganggo pajak. Mongkon ngrungokne toh. Iya. Oh, tak manduk. Fase 1 kata-kata temponya kan. Lagi. Enggak yang anu tok. Kalau dalam istilah syiar pada zaman kenabian diuraikan sebagai berikut. Biarkanlah anjing menggonggong. Jane podo mirip-mirip iki, jane podo mirip-mirip. Kenapa para nabi kok membiarkan anjing-anjing itu menggonggong? Karena sedang membersihkan jalan yang sedang dilalui tanpa bersusah payah gitu. Ya rugi mereka sendiri kan. Apalagi yang memfitnah kita itu adalah seorang ahli spiritual. Wah, lebih cepat lagi. Karena apa? Karena seluruh spiritualnya akan berpindah kepada kita. Terhisap kepada kita. Apalagi yang melakukan fitnah itu seorang kiai. Wah, seluruh amal ibadahnya akan pindah kepada kita. Kalau kita mau menerima dengan ucapan terima kasih di dalam kesadaran rasa cinta kasih sayang roh. Nah kalau orang awam yang melakukan ya isi rodok sedikit. Soalnya amal ibadah ya sedikit kan. Ilmunya ya cetek kan. Tapi kalau yang melakukan, yang memfitnah kita itu adalah seorang pelaku spiritual, seorang putra romo, seorang kiai, seorang ustadz, atau seorang syekh, maka seluruh amal ibadah bahkan ilmunya akan terhisap dan berpindah kepada kita. Oh para untungnya kayak.
terhisap kepada kita. Karena apa? Karena spiritual ilmu itu rumit, Mas. Rumit. Jangankan sampai memfitnah gitu. Saya membatin, wong kuwi lungguhe ora sopan. Ini loh bisa menggugurkan spiritualnya. Saya hanya berpikir atau membatin di dalam jiwa, mas iki nek lungguh kok ora sopan temen apa ora dudu wong Jawa apa. Hanya berkata itu loh. Berimbas. Ini bisa menggugurkan spiritual, apalagi sampai memfitnah toh. Orang berilmu sampai memfitnah, orang yang mengaku spiritual sampai melakukan fitnah. Wah, terhisap semua. Kebaikan apapun yang pernah dia lakukan itu pindah sama orang yang difitnah. Kalau orang yang difitnah itu mau menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau bales fitnah ya podo ae. Podo ae. Podo ae. Makanya seorang putra kekudangannya Romo yang sudah selesai gembleng atau manekung alias dalam ranah atau tahapan laku suci menuju abadi dituntut harus mempraktekkan kekudangannya Romo. Sebab ini sulit. Hanya dengan mempraktekkan kekudangannya Romo menjadi tidak sulit. Karena apa? Karena Romo sendiri yang akan melakukan. Bukan kita. Mung yo kuwi mau sekali, 2 kali, paling banter 3 kali kita akan menghadapi itu. Harus itu karena memang perjalanannya itu, fasenya itu yang harus dilalui. Mau ndak mau. Jadi ndak ada cara lain kan selain lapang dada dengan ucapan terima kasih. Nah. Dan dengan hanya lapang dada ucapan terima kasih, wow, ilmu pengertian kita akan menjadi bertambah, ilmu pemahaman kita akan menjadi bertambah, ilmu pengetahuan kita akan menjadi bertambah, kesadaran kita secara otomatis jadi kontinu, kesadaran kita secara otomatis menjadi universal, dan kita tidak akan meleset dari sasaran karena jalannya mulus. Lah wis diresiki karo wong-wong kae. Nah, gitu. Dan nanti panjenengan akan banyak tertawa di situ. Karena apa? Karena semakin manunggal secara erat dengan kesempurnaan abadi, semakin nyaris tidak ada yang panjenengan tidak tahu. Gitu. Artinya kalau ada orang begitu, ada orang begini di luar sana, itu panjenengan pasti tahu. Dan dengan mengetahui itu akhirnya guyang-guyu toh. Guyang-guyu toh isine. Ini guyang-guyu toh. Lah sedangkan di luar-luar sana sibuk kan. Tapi kitanya guyung-guyu toh, mesem-mesem, santai-santai saja, tenang-tenang saja. Apa luar biasa. Nggih. Kadangan kita malam ini cukup sampai di sini dulu nggih. Kita lanjut kali lain dengan tema dan masakan yang berbeda agar kita tidak bosan mencernanya gitu. Namun intinya masih tetap sama, yaitu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Tercerahkan kita semua malam ini.